Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi, kita beribadah pagi hari ini. Pagi ini kita mendapat kasih karunia Tuhan, kita beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersama-sama beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, sertai kami, Roh Kudus, bimbing kami untuk mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu bisa diterima anak-anak-Mu, bisa didengar anak-anak-Mu, dan biarlah anak-anak-Mu bisa bertumbuh, anak-anak-Mu bisa sehat, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih, Tuhan, sekali lagi, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih. Berkati, pimpin kami, beri hamba-Mu roh hikmat, beri kami lidah mulut untuk menyampaikan firman-Mu dengan benar, dan beri hati kami selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah lama kita beribadah secara online ini, tidak terasa kita sudah berjalan hampir 7-8 bulan. Bagaimana Tuhan menyertai? Bagaimana penyertaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang benar-benar menjalani kehidupan ini di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sepanjang bulan yang kita lalui, begitu keadaan yang membuat kita bermasalah di dalam menjalani kehidupan, hati kita yang tidak bahagia, hati kita yang selalu gundah gulana menghadapi kehidupan ini. Kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, kapan selesai pandemi ini? Tapi kita tidak tahu. Semua adalah kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat-saat kehidupan ini, kita tidak bisa berbuat banyak. Yang kita lakukan, kita harus berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Karena apa? Kita supaya mendapat perkenanan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Lukas 21 ayat 34. Perikopnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sepanjang pandemi ini, mungkin kita tidak pernah berpikir bahwa selama pandemi ini, semua hal-hal yang buruk, semua hal-hal yang baik, suatu saat akan menimpa. Kita semua dikatakan seperti penduduk bumi ini, tanpa terkecuali. Maka saya katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini selama pandemi. Karena saya katakan, pandemi ini membuat goncangan-goncangan hidup.
terutama di dalam hati kita. Hati kita tergoncang, hati kita merasa takut, karena kita lupa dengan ajaran Tuhan berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah siap, kita berjaga-jaga di dalam kehidupan ini, percayalah bahwa hidup kita akan kita jalani dengan luar biasa, dengan hati yang gembira. Karena hati itu adalah suatu pokok, hati itu suatu ujung tombak di dalam suatu kehidupan. Kalau hati kita merasa sakit, hati kita merasa bermasalah, maka kehidupan kita pun bermasalah. Kalau hati kita tidak gembira, hati kita tidak sukacita, hati kita tidak tenang, maka kita menghadapi goncangan-goncangan hidup dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya katakan pagi hari ini, jagalah hatimu. Seperti dikatakan di dalam Amsal 17:22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, Tuhan telah menyiapkan di dalam kehidupan ini untuk obat di dalam hati kita. Maka setiap kehidupan ini kita harus bergembira, bersukacita. Kenapa? Biarkah hati kita tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan keadaan, dengan kehidupan yang menghantam kehidupan kita. Kalau kita bisa hidup menjaga hati kita dengan bahagia, kita tidak akan menjalani hidup ini dengan berat, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lupa bahwa Tuhan telah mengajarkan kehidupan, bahwa kita hidup harus banyak-banyak menabur di dalam kehidupan supaya kita menuai suatu kebahagiaan. Kita baca di Amsal dulu, saudaraku. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Dikatakan di sini di dalam Amsal bahwa ajaran Tuhan jangan sampai kita lupakan, dan ajaran Tuhan jangan sampai kita biarkan, jangan sampai kita tidak melakukan. Karena apa? Karena kita kalau membiarkan, kita melupakan ajaran-ajaran Tuhan yang ada di Amsal, di dalam kehidupan ini, kita akan rugi, saudara Bapak. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Di sini dikatakan bahwa ajaran Tuhan di dalam firman, di dalam Injil ini mengandung adalah ajaran Yesus dan perintah. Di dalam ajaran kita harus menabur suatu benih. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Persoalan di dalam menabur ini, Bapak Ibu, di saat kita mengalami kelahiran baru, di saat kita dulu hidup dari hidup yang lama, hidup serba duniawi, kita berubah, kita percaya, kita bertobat, kita percaya Tuhan Yesus. Kita berubah, kita lahir baru, kita dibaptis. Kita mati di dalam dosa-dosa kita. Kita dibaptis, kita dimasukkan di dalam air, dimatikan dosa dan roh-roh dunia. Kita keluar, kita lahir baru, kita percaya Yesus. Kita semua, paradigma, cara berpikir kita berubah, karena semuanya untuk Tuhan. Kita begitu berjalan lama, kita nggak pernah memasukkan apa yang ada di dalam ajaran Kristus. Yang apa dikatakan di Amsal ini, jagalah ajaran Tuhan dan perintahnya, taruhlah di dalam hatimu, supaya semua itu
tidak pernah terlewati di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita lahir baru, kita mempunyai hati yang kosong karena hati kita diisi dengan paradigma cara berpikir tentang Kristus. Kita masukin benih-benih Kristus, benih-benih kehidupan ada di dalam hati kita, masukin di dalam nurani kita, masukin di dalam tabung kehidupan kita, di dalam hati kita, agar itu kita lakukan, kita di jalan setiap hari. Kita melakukan, kita buang yang lama, kita buang yang tidak berguna, kita buang roh-roh dunia. Karena apa? Gelap sama terang tidak bisa bersatu. Bapak Ibu, kita mulai menjalani kehidupan dengan yang terang. Yang menjadi persoalan, setelah lama kita kosong, kita nggak diisi dengan benih-benih Kristus, kita diisi roh dunia kembali, roh-roh jahat yang dari dulu keluar 1-2, sekarang masuk yang lebih berat, yang menjadi persoalan masalah, yaitu hidup kita sebentar berubah, sekarang kembali menjadi seperti ajaran orang-orang dunia. Kita masukin kedagingan, keduniawian, keserakahan, itu kembali Bapak Ibu. Maka saya katakan, kalau Bapak Ibu kepingin bahagia, taburlah benih Kristus ada di dalam hidup Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tabur benih? Karena benih Kristus itu suatu saat akan tumbuh. Benih Kristus itu suatu saat akan berbuah. Dan bertumbuh, berbuah di dalam suatu kehidupan kita. Karena kita sudah lahir baru. Kita diisi dengan roh Kristus. Kita diisi dengan benih-benih Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita baca di Filipi 4 ayat Filipi 4 pasal 5 ayat 6. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, setelah kita lahir baru, dikatakan kita harus berbuat baik seperti untuk Tuhan. Karena kita tadi menabur benih-benih Kristus, benih-benih yang membuat kita bertumbuh suatu kehidupan yang terbaik untuk Kristus. Karena apa? Karena kebaikan hati kita diketahui semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah yang kita masukkan di dalam hati kita. Begitu kita lahir baru, kita menjadi orang baru. Kita baca di Efesus, di Filipi 4 ayat 17. Efesus 4 ayat 17. Manusia baru. Setelah kita lahir baru, kita menjadi manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu. Di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Tetap kita gak boleh berubah kembali yang lama, karena kita manusia baru. Yang di Efesus 4:31 dikatakan, buanglah segala kejahatan, segala kemunafikan, segala kepahitan,
kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Setelah kita lahir baru, kita buang semuanya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Kita isi dengan benih Kristus. Kita harus mengubah cara berpikir kita. Kita harus mengubah paradigma di dalam menjalani kehidupan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka akan mengalir air, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Oke, mengalir aliran hidup. Kita mulai menabur. Apa yang kita tabur di dalam kehidupan? Supaya benih-benih Kristus itu tumbuh di dalam kehidupan. Perbuatan yang baik akan mendapatkan upah kebahagiaan. Ingat Bapak Ibu, kebahagiaan adalah tujuan hidup setiap orang, tapi tidak akan datang dengan tiba-tiba. Kita yang tabur benih kebahagiaan itu sehingga bisa tumbuh subur menghasilkan buah. Benih apa yang kita tabur? 1. Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus, taburlah dengan murah hati. Kita akan mendapatkan buah kemurahan di dalam kehidupan. Kita baca di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan kemurahan di dalam kehidupan, taburlah benih kemurahan. Karena di saat kita menabur benih kemurahan, kita akan mendapatkan buah-buah kemurahan, buah-buah kebahagiaan di saat-saat kita menghadapi semua keadaan problem seperti sekarang, kayak pandemi gitu, saudara. Bapak Ibu, karena kita tidak terbiasa di dalam hidup ini melakukan firman Tuhan, kita cuma dengar dan kita merenungkan, kita tidak pernah melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kita harus menabur. Kita menabur dengan murah hati, karena akan kita dapat kemurahan seperti itu. Suatu saat akan tumbuh. Tidak ujuk-ujuk, tidak langsung mendapatkan. Enggak, Bapak Ibu. Karena taburan itu akan tumbuh kalau kita pupuk, kita siram, sehingga akan menjadi besar, menjadi tumbuh dan berbuah. Di saat berbuah itulah kita baru mengerti bahwa semua kehidupan itu tergantung kita yang memilih. Kita menaburkan kasih, akan mendapatkan kasih. Kita menaburkan murah hati, akan mendapat kemurahan. 2, kita taburkan lemah lembut. Firman Tuhan janji akan memiliki bumi di Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut pun harus kita tabur di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita menghadapi suatu kehidupan yang padat, yang ruwet, yang kadang-kadang kita tidak cocok dengan orang. Kalau kita mudah marah, kita mudah tersinggung, kita menjadi problem bermasalah di dalam kesehatan. Maka Tuhan berkata, jagalah hatimu. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kita harus setiap hari kita harus menjaga hati kita supaya bahagia. Kalau kebahagiaan itu kita tidak pernah menabur yang dikatakan murah hati dan lemah lembut, mustahil kita bahagia. 3, taburlah senyuman. Karena kita menabur senyuman yang terbaik untuk orang lain, kita akan menerima kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan. Senyuman adalah perlu kita menabur. Kita harus membiasakan kita menabur dengan gembira, dengan senyuman. Ketemu orang, pagi-pagi kita harus tersenyum. Kita harus mengatakan, "Halo, selamat pagi. Shalom."
Karena kita orang timur. Kalau orang barat sudah terbiasa dengan kata-kata good morning, halo, kita salaman, kita memberi ucapan, dan kita selalu memberi senyuman. How are you? Tapi kita orang timur, Bapak Ibu, sehingga kita tidak terbiasa dengan senyum dengan orang lain. Padahal senyuman itu adalah yang terpenting. Karena setiap orang kalau kita senyum sama dia, saudara-saudara kita yang mendapat senyuman kita itu merasa bahagia. Dia merasa hatinya itu, begitu dihargai. Bapak Ibu, kehidupan ini membutuhkan suatu taburan. Keempat, kita tabur kebaikan untuk orang lain. Karena kita harus banyak menabur di dalam kehidupan, di dalam kebaikan. Karena setiap kita menabur kebaikan untuk orang lain, Tuhan akan kasih kelimpahan. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati adalah kita berbuat baik kepada orang lain. Bapak Ibu, hidup adalah kasih karunia. Kalau Bapak Ibu hari ini mendapatkan kasih karunia lebih baik dari orang lain, berbuatlah baik kepada orang. Bukan Bapak Ibu berbuat baik karena hasil usaha kita. Enggak. Karena Tuhan kasih karunia, Bapak Ibu bisa berbuat baik. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak kasih karunia. Maka saya katakan jangan sombong dalam hidup. Karena hidup Tuhan yang kasih. Kelima, taburlah sabar dan penguasaan diri. Yang kita tabur damai sejahtera yang kita dapatkan. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, biar kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik, dan jangan jemu-jemu sabar, penguasaan diri. Itu yang kita tabur dalam kehidupan ini. Karena sabar dan penguasaan diri untuk menghadapi saat-saat ini sangat penting. Kalau dulu kita tidak menabur sabar dan penguasaan diri, hari ini kita mungkin marah-marah, ketemu orang marah-marah, ada persoalan tersinggung marah-marah. Tidak cocok sama orang masalah marah-marah karena kita banyak tinggal di rumah kita, sehingga keegoisan kita keluar. Sabar dan penguasaan diri penting Bapak Ibu untuk menghadapi hari-hari ini. Kalau kita tidak pernah menaburkan, kita tidak akan mengalami. Keenam, kita tabur rajin berdoa dan mengucap syukur. Yang kita taburkan harapan dan ketenangan jiwa yang kita dapatkan. Hidup itu tergantung apa yang kita isikan dalam kehidupan kita. Apa yang kita isikan di dalam pikiran, di dalam hati kita. Kalau kita banyak berdoa dan kita banyak mengucap syukur, percayalah Bapak Ibu, bahwa setiap perjalanan hidupmu akan mengalami suatu kebahagiaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita hidup nggak tahu. Kita harus banyak berdoa dan mengucap syukur. Karena kita untuk menghadapi kehidupan ini sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa, jangan jemu-jemu mengucap syukur, karena hari-hari ini yang dibutuhkan, hati kita membutuhkan banyak doa, banyak mengucap syukur. Tidak berdoa, tidak mengucap syukur, hati kita akan merasa galau, hati kita sedih, sudah Bapak Ibu. Percayalah. Bapak Ibu mendengarkan firman pagi hari ini. Apa yang firman ini tabur? Bapak Ibu, taburlah dengan benih-benih Kristus, supaya Bapak Ibu mengalami suatu kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan, kita menabur segala kehidupan di dalam dunia ini, yaitu tentang murah hati, tentang kesabaran, tentang berdoa, tentang mengucap syukur. Percayalah bahwa benih itu tumbuh dan engkau akan terberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu harus percaya bahwa benih itu akan tumbuh dengan baik dan sempurna, bahwa Bapak Ibu akan mengalami damai sejahtera dan kesehatan. Karena hati Bapak Ibu selalu bergembira. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan
tulang. Percayalah bahwa hidupmu terberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa ya di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan bahwa hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Tapi hamba-Mu percaya, pagi hari ini Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau memberi damai sejahtera, Engkau memberi sukacita, bahwa anak-anak-Mu akan menjalani kehidupan ini, dan anak-anak-Mu akan menabur benih-benih itu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan semua firman yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Berkati anak-anak-Mu pagi hari ini dengan damai, dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.